Dia udah pernah di penjara loh, betul. HS kan pemilik pabrik skincare yang ada kandungan merek Cutron. Emangnya itu berpengaruh gitu dengan yang direview oleh dokter Ika? Ini kan direview oleh dokter Ika. Itu berpengaruh pada pabriknya. Nah sih Pak, aku bingung. Sosok cantik manusia-manusia sekarang ini aku tengok. Sosok lembut, sosok imut, sosok tidak bisa dikasari. Rumah makan Padang, bahkan warteg Bahari menerima kritik dan saran. Hah? Gak malu kalian nama rumah makan Padang itu sederhana, pagi sore, kritik dan saran. Ini menurut I. Dalam membuka sebuah usaha, jika kita ada kritik di depan umum pun, sekalipun itu, kenapa nggak belajar untuk berbesar hati? Hah? Dikit-dikit lapor. Berarti kalau kau buat laporan ini berdampak kali nih sama pemasukan. Iya. Berdampak kali nih kan sama pemasukan. Jujur kak, kayak kemarin aku dibilang lah tidak mengirim barang. Cek yang mana. Kritik itu membangun sayang. Berarti kau bukan pengusaha. Kritik itu untuk membangun. Kau harus lebih berbesar hati, lebih legowo, harus menerima sebuah kritikan. Gitu loh. Persaingan bisnis kan biasa, pemain baru. Ya pasti berdampak buat produknya, jadi banyak nggak laku. Buktikan aja. Ada kalian tengok. Ada kalian tengok. Rokok Sampurna pun ada loh yang buat kak Palfongnya kak. Ada kalian tengok bising orang itu. Ada. Coba aku tanya sama kalian kak. Ada. Mungkin bagi kalian dia adalah orang paling kaya kali ya, si Henny Sagara ini gitu kan, karena dia memiliki pabrik. Mungkin bagi kalian, ini aku aja yang ngomong gak langsung. Maksudku di Indonesia ini ada banyak sebenarnya, cuman mereka tidak aktif di medsos karena mereka aktif dengan pekerjaannya. Mereka tidak aktif mempertontonkan kesibukannya karena mereka membangun usaha dan bisnisnya. Itu apa ya kak? Sesuai alurnya lah, ngerti gak sih kak maksudku kak? Lu buka usaha dari zaman belum ada tok-tok ya. Kalau kayak sekarang ini kan banyak kali orang-orang flexing, orang kaya, nggak taunya konten. Orang kaya, nggak taunya apa 378. Ini aku cerita ya, maksudku nungguin ya. Kalian nungguin ya. Kayak medsos. Ngerti gak?
Kayak song. Ngerti gak sih kak? Tipikal OKB. Lantam kali mulut kau di net. Suka aku, lanjutkan sayang. Lantam mulut kau di net. Aku suka kak, berkawan kita tanpa perlu aku yang ngomong kak. Suka aku. Ngerti kan maksudku kan kak? Kenapa sih orang-orang sekarang itu haus dielu-elukan, haus pengakuan bahwa lu adalah kaya? Kenapa sih lu harus bersusah payah? Tapi balik lagi ya kak ya, ini general ya beb, general. Orang yang terlahir di tempat tidur ataupun di spring bed, mau itu di rumah sakit atau di rumahnya, dia panggil dokter, dia lahiran di rumahnya gitu, itu akan berbeda memang dengan yang lahir di semen. Ngerti kan? Kaget, kaget anjing gitu, kaget. Kalian sibuk kayak gini. Kalian tau gak yang punya pensil alis pipa ketawa loh. Kalian tahu siapa pemilik pipa sampai sekarang ini? Pipa Purbasari. Ala kau masih pakai bedak Purbasari aja, kau udah heboh kali. Ala lulur kau ya masih Purbasari. Kayak aku dong datang ke salon kecantikan, goma di scrubbing menggunakan scrub dari Paris katanya. Purbasari nggak mencak-mencak sayang. Purbasari nggak mencak-mencak. Purbasari nggak mencak-mencak sayang, walaupun terkadang ya dia dianggap kecil. Ini contoh aja aku bilang sama kalian. Ada account dia untuk jualan di TikTok ini 24 jam. Purbasari nggak heboh. Alah, pensil alis kau aja masih pipa. Yang punya pipa nggak heboh sayang. Iya kan? Dan sampai detik ini aku memberikan pengakuan bahwa celak ataupun pensil alis Purbasari, pensil alis pipa tidak ada lawan. Ya, pensil alis pipa sing ada lawan. Kalaupun ada orang yang mengeluarkan produk pensil alis, itu dia menang brand doang, hanya karena untuk apa? Level status sosial. Mau apa kalian? Hah? Kalaupun mereka ada menggunakan ataupun MUA menggunakan, oh iya saya menggunakan pensil alis dari brand ini. Karena apa? Itu untuk menaikkan nilai jual ataupun harga jasa dia. Oh iya ya, dari pensil alis dia Bobbi Brown. Purbasari diketawain orang awak luluran pakai dia. Alah, lulur aja Purbasari. Kayak gue dong, scrub gue. Dari mana scrub kau? Yunani ya, Cleopatra kali ya kan? Loh, enggak, kalau kita lagi kalau misalkan kalian nggak pernah gitu kak? Gak usah banyak cerita, kalau celak kau masih pipanya. Kalau lagi dijulit-julitin, ngerti nggak? Itu kan jatuhnya kan kayak mengecilkan kali kan? Ala gaya kali kau sibuk luluran, sibuk lulur Purbasarinya yang kau pakai, ngerti nggak sih kak? Ngerti nggak sih kak? Terkadang kan orang memandang seseorang itu dari apa yang dia pakai. Orang menjengkal status sosial seseorang dari apa yang dia pakai. Udahlah, masih perempuan standar nasional Indonesia nya kau, masih pere-pere Purbasari lo kak, katanya gitu. Iya kan? Ngerti kan? Paham kan maksud I ini? Tapi nggak bising yang punya.
nggak bising, nggak kayak Purbasari, nggak bising. Dia nggak bising, tiba-tiba masuk Forbes. Aku tanya kalian, pengusaha Indonesia yang sudah masuk di majalah Forbes, yang diakui sebagai orang terkaya di negara ini, betul-betul pengusaha ya, betul-betul pengusaha, ada gini. Hei, perempuan Wardah cantiknya insya Allah, kata orang. Itu kan jadi meme. Ayo, jadi meme kan? Jadi meme kan? Wardah terkaya, salah Anda, Purbasari. Tapi dia tidak terkaya, dia termasuk orang kaya. Kau baca lagi Novita. Iya kan? Kadang kan kita kan enggak. Loh. Pakai beda apa? Purbasari, cantiknya insya Allah. Iya kan? Iya kan? Nggak bising. Nggak bising. Tetap aja dia jalan produknya. Nggak bising dia pakai medsos ini, sibuk. Tetap dia produknya dijalankan di toko-toko kosmetik. Mulai dari kota kecil, kota besar, kota sedang, kota-kotaan, yang belagak gaya-gaya kota ke kota-kotaan. Iya toh? Menggunakan SPG, sibuk promo, mempekerjakan karyawan. Gak bising. Mau dia dijadikan meme-meme hanya untuk bercanda-bercandaan, nggak bising, nggak sibuk lapor kok ya. Berapa brand tadi ini udah aku sebut kak? Kena lapor ini aku. Hah? Kena lapor gak ini aku? Enggak kan? Enggak kan? Orang kaya. Terus kau pikir pemilik Jarum itu cukup setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Hah? Hei! Pemilik Jarum harus melewati 5 keturunan untuk bisa membeli beberapa persen saham di BCA. Nggak bising. Nggak sibuk. Dia orang kaya. No, keturunan Jarum harus melewati ya 5 generasi sayang untuk bisa seperti sekarang ini. Jadi kalau ada yang bilang kiat sukses menjadi kaya dalam 2 tahun katanya, ingin ku teriak. Iya kan? Sampai detik ini kalian tahu nggak siapa pemilik Unilever? Ini dia memang bukan pabrik. Dia memang bukan pabrik. Tapi kalian tahu nggak? Berapa banyak, berapa triliun perputaran dia? PT Unilever. Tahu nggak? Unilever nih kan. Maksudku ini gini loh kak. Halo, ayo open your eyes gitu loh. Di dunia ini, gak usah lah di dunia ini terlalu besar kak, gak nyampe juga, gak bisa juga aku paksakan kepala kalian untuk terlalu besar memikirkan dunia ini kan. Sementara memikirkan sekampung ini aja kalian kan udah payah kan. Se-Indonesia inilah, di Indonesia ini emang kalian pikir itu aja orang yang paling kaya? Kalian pikir di Indonesia ini yang kaya itu yang sibuk ngonten flexing? Hah? Kalian tahu nggak? Tapi iyalah kak, beda. Dari mana dia kaya kak?
Kalau Om bilang, lihat aja postingannya, lihat aja TikToknya, dia orang kaya. Kau itu apa? Ngerti nggak kak maksudku? Dia orang kaya, kau cuman penjual tas bekas katanya kan? Hah? Kau bilang, kau nggak tahu dia siapa? Pansos ya sama dia orang kaya, kau apa? Awak carilah kan keluarga siapa ini? Siapa ini? Hah? Nah, itu bedanya kak, maksudku. Aku tuh kalau misalkan ada gitu yang aku cari itu silsilahnya. Betul memang moto kalian adalah apa? Perintis bos, bukan pewaris katanya. Ini perintis bos, bukan pewaris. Seakan-akan kalian bangga karena kalian adalah peran perintis, bukan pewaris. Iya kan? Kalau betul kau adalah perintis, kau jangan bising. Ya, jangan bising. Karena sebelum dia jadi pewaris pun, ya, nenek-nenek moyang dia pun merintis juga. Untuk apa? Keturunannya. Iya. Kalau apa yang kau rintis sekarang ini bisa berjalan untuk keturunanmu. Baru jalan 1, 5 tahun, 10 tahun udah bising cerita. Ini perintis. Oh, perintis kemerdekaan ente 17 Agustus nanti biar dinaikin ke tiang bendera. Maksudku gini loh kak, kalian itu jangan dikit-dikit kalau ngelihat orang flexing terus kalian bilang kaya. Itu orang-orang yang butuh validasi. Karena apa? Dia kaget. Selama dia hidup gak pernah, memang baru ini. Dan itu adalah dijadikan apa, kayak achievement. Dia kayak pengen berbagi. Ngerti gak? Bisa jadi dia itu kayak pengen berbagi. Ini loh hasil kerja keras gue. Bisa jadi untuk memberikan contoh. Ini loh hasil jerih payah gue. Bisa jadi. Sebenarnya kalian sendiri yang membesar-besarkan orang. Ya kan? Nggak tahu kalian, kadang pun itu bisa jadi trik marketing. Karena kan kayak yang ku bilang kak, ada orang yang menjalankan usahanya dengan menjual kisah. Karena jika kalian sudah bersimpati, udah srek sama dia, kalian tidak peduli dengan produknya, kalian beli. Aku suka loh, aku suka kali loh sama si Barbara ini. Aku suka nengok kehidupannya, keluarganya. Apalagi mama-mama di Indo ini udahlah kak, dari Sabang sampai Merauke. Ya, agamais, harmonis, keluarga bahagia. Perjuangan hidup, konteksnya itu aja. Ya, 5 tahun yang lalu aku hidup di kontrakan. Sekarang bersama keluarga, suami dan anak-anakku, kami bersatu padu menjadi satu. Itulah Indonesia katanya. Dah, diambil hati kalian. Iya, aku suka sama dia, makanya aku beli barangnya. Cinta kali, aku bangga dia. Disusunnya itu. Oh, pikir logam mulia yang disusunnya. Rupanya apa sayang? Hand body pemutih. Beli produk bukan karena produknya, bukan karena memeriksa apa kandungannya, apa yang dibutuhkan oleh kulitmu. Orang Indonesia kan kayak gitu kalian. Aku aja yang ngomong. Kalian beli barang bukan karena kalian butuhkan, tapi karena kalian kemakan cerita orang-orang yang seakan-akan hidupnya bener-bener bahagia. Kalau bener-bener bahagia nggak sempat kak. Jujur aja kak, aku nggak sempat kak memvideo-videokan kayak itu. Bukan nggak bisa meng-hire editor, ya, meng-hire kameramen, asisten. Kutanya sama kalian, kalah ini ya kerajaan-kerajaan Brunei sana sama kalian. Ada yang pakai pelayanan lah, pelayan pakai kostum pelayan lah, kayak bingung aku. Sultan Brunei ada ngonten nggak dia bapak itu? Hah? Ada nggak?
Lu tanya sama kalian, ada nggak dia dijejeri pelayan dia mau tidur mau bangun? Kalian lupa bahwa itu adalah apa? Konten. Hah? Konten kan? Iya kan? Iya nggak? Mau mandi konten, repot banget hidup ini ya. Julid kan aku jadinya gara-gara kalian ini. Hah? Mau mandi aja repot. Mau mandi repot. Coba kalian main-main kan ke Inggris sana, ke UK sana. Cat Middleton medsosnya ada nggak dia mau mandi dibuat video. Cat Middleton sebagai menantu dari kerajaan Inggris ada nggak? Enggak kan? Hah? Sini naik bunga mawar yang layu. Naik sini sayang, naik. Dia punya bisnis hak dia dong. Siapa? Iya siapa yang kau maksud ini siapa? Ngomong dulu. Siapa? Ini kok cerita siapa? Ku tanya siapa, kok diam? Ku naikkan, diam kok. Siapa? Ayo, nggak apa-apa, ngobrol kita sayang, nggak apa-apa. Baru masuk aku kak, keluar lagi kak keluar masuk. Jadi anak lo itu kakak sayang, cinta Kak Nurulani. Kenapa kak? Katanya iya kakak baru masuk, keluar masuk. Jadi naiklah. Dah gak jadi. Pergi kakak itu. Kak sekarang owner skincare orang-orang kaya kak katanya. Itu adalah cerita pendukung sebenarnya, trik marketing sebenarnya kak. Serius, semuanya itu hanyalah trik marketing ya. Kalau zaman dulu orang untuk memasarkan produknya, mereka itu mempekerjakan orang itu pasang baliho, orang itu mensupport toko-toko kosmetik, memberikan harga promo, menyediakan SPG ya, menjadi built-in di beberapa program ataupun reality show. Seperti itu. Mereka keluar duit ya, SPG dipekerjakan, SPB dipekerjakan, mobil dirental, disewa. Untuk apa? Transportasi, hotel di booking, keluar duit. Kalau sekarang kan enggak, kayak medsos memang. Itulah aku bilang Kak Sailo, Wardah kayak mana mereka mempromokan. Sampai detik ini mereka masih ada kok SPG-nya. No, di ambasador toko-toko kosmetik. Purbasari, no. Ana Swing, no. Bener gak? Mustika Ratu, sana. Ines, La Tulip. Kalian kayak aku kak, aku tuh masih melihat di Jakarta pun masih ada. Di Jakarta itu di ambasador toko kosmetik itu masih ada kak. Jadi kita buka toko kosmetik, nanti dari pihak brand tersebut dia akan memberikan satu SPG. Kalau dia tahu ya penjualan toko kosmetik itu bagus, tinggi, dia akan memberikan apa namanya kak? Itu diletak di situ gitu. Nggak usah kan di situ kak.
Sampai detik ini susu saya, susu bendera di supermarket diletak SPG-nya. Nggak sibuk orang itu main medsos sayang. Susu bendera nggak usah jauh-jauh. Oke lah mengikuti zaman. Oh iya, sekarang kan zamannya udah zaman medsos. Susu saya, susu bendera. Molto diletak SPG-nya bos. Nggak sibuk orang itu ngikuti zaman. Pergi dia, sibuk dia ngonten. Nggak ada. Itu marketing mereka. Ya kan? Itu marketing mereka. Nggak sibuk ownernya. Terus itu nggak kalian bilang orang kaya. Terus definisi orang kaya bagi kalian yang kayak mana? Yang harus pakai baju branded, sibuk jalan-jalan ke luar negeri, itu sama kalian orang kaya gitu. Beli mobil baru, itu orang kaya.